masuk ke dalam ya. Ini ya teman-teman ya, ini kan masuk ke dalam akan menjadi bakal buah. Nah, jadi yang kita lakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan menjelaskan lagi tanaman kacang tanah ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kacang tanah ini berbunga ya. Nah, yang harus kita lakukan, ini sebenarnya sudah ada videonya ya teman-teman, video saya menanam kacang tanah, tetapi untuk tempatnya itu saya menggunakan tempat pot bunga ya, pot bunga berwarna hitam, dan ini menggunakan bakul plastik yang agak besar ya, berdiameter kurang lebih 40 atau 50 cm ya. Ini agak besar. Nah, jadi saya akan ulang saja ya, mengulang saja di video yang lalu ya, sudah saya jelaskan. Mungkin agak berbeda medianya ya, dimana di pot bunga ya yang ini itu saya menggunakan medianya media campuran, yaitu sekam padi ya, lebih banyak sekam padi ya. Di umur seperti ini 50 hari tanaman kacang tanah sudah mulai berbunga ya. Jadi yang harus kita lakukan sama seperti yang saya sampaikan di video yang lalu ya. Nah, ini sudah lewat pembungaan ya, walaupun ada sebagian yang berbunga. Nah, yang kita lakukan ya, apabila di tanah langsung, di kebun langsung, itu para petani biasanya menggemburkan tanahnya ya, menggemburkan tanahnya di kiri kanan tanaman kacang tanah ini ya, digemburkan sehingga tanahnya naik ke atas ya, menutupi tanaman kacang tanah ini. Tetapi untuk cara penanaman metode seperti ini ya, karena menggunakan tempat, itu kita harus melakukan penambahan media tanah ya. Usahakan media tanahnya ini sudah kita campur dengan kohe sapi ataupun kohe kambing ya, tanah dan kohe sapi ataupun kohe kambing ya. Mengapa demikian? Karena pada saat pembungaan, yang namanya kacang tanah ini akan mengeluarkan akar ataupun sulur-sulur baru ya. Sulur-sulur baru ini akan menjadi buah ya, seperti ini ya, di atas ya. Karena dia di atas, jadi harus segera kita tambah media tanah ya, untuk menutupi agar sulur-sulur ataupun akar-akar baru ini bisa langsung ya masuk ke media tanah ya. Contoh seperti ini ya, ini terlalu tinggi ya. Nah, kalau tidak kita berikan, dia akan menggantung di sini ya, tidak mengena di media tanah. Makanya kita harus tinggikan, harus kita tambah lagi dengan media tanah ya. Kita tambah lagi, ini kurang ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya akan lihatkan akar ataupun sulur kacang tanah yang sudah masuk ke dalam ya. Ini. Nah, ini ya, ini sudah masuk. Saya dekatkan. Selain akar kacang tanah yang utama ya, di tengah-tengah itu akan menjadikan buah kacang, dan seperti tadi yang saya sampaikan, sulur ataupun akar kacang tanah yang berada di atas ini ya, ini akan menjadi bakal buah ya. Kita cabut coba. Ini belum ya, ini baru masuk. Nah, ini kita cabut. Wah, ini sudah masuk ke dalam ya. Ini ya teman-teman ya, ini kan masuk ke dalam akan menjadi bakal buah. Nah, jadi yang kita lakukan, yang saya sampaikan tadi, kita akan menambah media tanam ya, karena ini di wadah pot ya, pot bakul plastik. Jadi kita tambah ya, beda dengan ini. Saya coba lagi ya, beda dengan di tanah langsung ya. Di tanah langsung cukup kita gempurkan, kita naikkan ya, tidak perlu kita tambah. Sedangkan di sini harus kita tambah. Coba kita angkat. Nah, ini teman-teman, ini panjang sekali ya. Nah, ini akan menjadi bakal buah ya. Ini dan kacang tanah ini tidak menggunakan pupuk kimia atau pupuk yang lain, sudah cukup ya teman-teman. Cukup kita sering-sering memberikan kohe sapi ataupun kohe kambing untuk pertumbuhan dari kacang tanah ini ya. Untuk buahnya alhamdulillah ya, bisa sesuai target yang kita inginkan ya. Nah, ini. Nah, itu saja teman-teman
Apa yang harus kita lakukan setelah kacang tanah ini berbunga ya, terutama di tempat seperti ini, yang harus kita lakukan adalah penambahan media tanah ya. Kalau kita gemburkan ini tidak bisa ya, karena di tempat seperti ini tanahnya atau medianya akan susut ya. Jadi kita harus tambah. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akan sampaikan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.